Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kumpul kembali dalam ibadah doa puasa kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala amin. Ibadah berguna dalam segala hal karena di dalamnya ada janji Tuhan untuk sekarang dan hari esok. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ya, lembut. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang dalam berbagai banyak cobaan, berbagai banyak ujian membuktikan bahwa benar-benar anak Tuhan yang selalu dibaharui, yang selalu dikuatkan dan selalu mengandalkan Engkau. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, terutama dalam ibadah doa puasa ini. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan yang penuh kekurangan dan dosa ini, kiranya Engkau menyucikan lewat firman-Mu. Tuhan tolong kami yang lemah ini, dan juga selalu Engkau memberikan firman-Mu yang murni dalam kehidupan kami. Semua yang hadir di tempat ini, semua berada dalam urapan dari Roh-Mu, dalam pikiran kami, bahkan hati kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan untuk mempersembahkan kepadamu. Tolong kami Tuhan, dan juga kuasa-kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau halau hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang menyucikan dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Ku Tak Cemas. Ya, tidak perlu cemas. Ya, cemas itu takut, tak perlu takut. Di hidupku, ku tahu sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya cerah ceria, itulah Yesus juru selamatku. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku.
mimpiku ke negeri yang terang. Puji Tuhan, kita sedang berjalan ke negeri yang terang. Amin. Kota tanpa malam. Kita ganti nyanyian kita, hati yang penuh firman. Ya. Hati kita harus penuh firman supaya jangan bersungut-sungut, ya. Sering bersungut-sungut. Kenapa Tuhan begini? Ya. Ya, kalau penuh firman tidak perlu bersungut-sungut, ya. Kita berdiri. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa akan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajaran-Nya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Kita nyanyikan nyanyian zaman. Lembut sekali zaman. Zaman Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Wanita saja, lembut sekali, lembut. Zaman sekarang berjagalah, Haleluya.
berlindunglah, berlindunglah dalam sabda berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, pada zaman akhir akan banyak peristiwa-peristiwa besar yang menggentarkan hidup manusia, yang membuat manusia semakin takut dan hidup dalam kesukaran. Tetapi firman-Mu mengatakan orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Orang yang beribadah diselamatkan dari kesukaran. Itulah janji-Mu yang kami pegang di hari-hari terakhir, supaya kami melihat tidak sia-sia kami datang beribadah kepadamu. Bukakan rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, supaya kami mendapat kekuatan baru dan membuka pintu-pintu bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna kami rasakan di hari-hari terakhir. Hamba sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Saya ucapkan selamat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jika ada yang baru pertama kali hadir, kita ucapkan selamat datangnya. Tentu kami senang kalau kita bisa bersama-sama berbakti di tempat ini. Mari, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab suratan Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, ayat 1 mulai. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir, ya, akan datang waktu atau masa yang sulit. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan jadi diri. Coba kita hitung dulu pertama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri 1, dan menjadi hamba uang. 2, Mereka akan membual dan menyombongkan diri. 3, Mereka akan menjadi pemfitnah. 4, Mereka akan berontak terhadap orang tua 5, dan tidak tahu berterima kasih, 6, tidak memperdulikan agama, 7, tidak tahu mengasihi, 8, tidak mau berdamai, 9, suka menjelekkan orang, 10, tidak dapat mengekang diri, 11, garang, 12, tidak suka yang baik, 13, suka mengkhianat, 14, tidak berpikir panjang, 15, berlagak tahu, 16, lebih menuruti hawa nafsu 17. daripada menuruti Allah. terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. ya, udah selesai. Jauhilah mereka itu. Ya, sampai di situ saja. Jadi Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, masa yang sulit. Jadi berarti makin ke sana makin gampang, makin sulit. Makin ke sono makin gampang, makin sulit. Makin sulit, ya. Nah, sebab firman Tuhan itu memberitahu, ya, supaya kita mempersiapkan diri menghadapi kesukaran. Sudah siap nih menghadapi kesukaran? Sudah siap?
Kalau belum siap, persiapkanlah diri. Amin. Modalnya cuma dua supaya kita bisa menghadapi kesulitan. Pertama, hidup benar. Hidup benar. Yang kedua, hidup beribadah. Ya, hidup beribadah. Jadi hidup benar dan hidup beribadah. Dengan sendirinya nanti kita akan dipelihara oleh Tuhan, dibedakan oleh Tuhan. Jadi orang benar dan orang beribadah itu dibedakan oleh Tuhan. Ya, masa kesukaran tidak mungkin bisa kita hindari karena kita di dunia. Ya, kita di dunia. Dunia ini tempat semua manusia. Orang baik tinggal di sini, orang yang tidak baik juga tinggal di sini, orang yang beribadah tidak beribadah tinggal ya di bumi yang sama. Jadi yang membuat nanti perbedaan adalah kita berusaha hidup benar dan beribadah. Ya, coba ayat tak asing lagi, Maliaki 3 ayat 18. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, jadi mata kita nanti akan melihat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Jadi manusia rupanya dibagi dua, orang benar dan orang fasik. Terus antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Jadi kita nanti bisa menyaksikan perbedaan itu ya. Jadi Tuhan selalu membuat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Selalu ada perbedaan ya. Jadi Tuhan tidak pernah menghukum orang benar bersama orang fasik ya. Selalu Tuhan membuat perbedaan ya. Ingatlah zaman Nuh dulu dibedakan ya. Nuh sekeluarga orang benar diselamatkan dari air bah yang menimpa seluruh bumi ya. Begitu juga Lot ya, orang benar itu dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Setelah itu baru Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Jadi Tuhan membuat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Cuman ada satu peringatan bagi kita, ingatlah istri Lot. Ingat istri Lot. Istri Lot itu sudah selamat, sudah keluar dari Sodom dan Gomora, ya sudah selamat. Cuman satu peringatan dari Tuhan, jangan menoleh ke belakang, jangan melihat ke belakang, ya. Jadi sudah selamat, sudah betul-betul selamat. Lot selamat, ya dua anaknya juga selamat. Ya. Suami istri selamat, dua anaknya selamat. Cuman istri Lot menoleh ke belakang. Saya mau lihat dulu nanti juga leher saya balik kok. Begitu lihat begini nggak balik-balik lehernya. Jadi tiang garam. Ya, jadi hangus tiang garam. Ya, jadi jangan dicoba-coba. Coba-coba dululah. Mau menoleh ke belakang, kembali hidup lama, jangan coba-coba. Ya, menoleh ke belakang artinya kembali pada hidup lama. Ya, yang lama sudah ditinggalkan, yang baru sudah datang. Ya, jadi sekali meninggalkan hidup lama, tinggalkanlah sayonara. Amin. Sayonara hidup lama. Ya, hidup yang baru itu yang kita pertahankan. Ya, puji Tuhan. Jadi ingat istri Lot. Coba dulu dalam Injil Injil Lukas ya, pasal yang ke-17 itu. Ya. Injil Lukas pasal yang ke 17 ayatnya ya. Ingatlah istri itu pendek sekali termasuk. Ayat berapa itu? 30 berapa? 22.
Ya, 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ya, ingat kalau saya menoleh ke belakang kembali pada hidup lama, saya akan hangus, binasa. Ya, jadi maju terus, amin. Berjalan terus sampai ke kota Sion, kota idaman, kota tanpa malam. Yerusalem itu disebut kota tanpa malam. Gak ada malamnya di sana, tidak ada kesusahan, tidak perlu lagi cari uang, berdagang, gak perlu lagi. Ya, nah, di sana sudah tersedia makanan, ya, sudah tersedia minuman. Makanan jadi disebut buah pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan. Ya, itu belum pernah dimakan manusia. Ya, Tuhan suruh Adam Hawa memakan buah pohon kehidupan, yang dimakan buah pohon yang terlarang. Nah, itu manusia. Ya. Yang dilarang malah dimakan. Yang enak buah pohon kehidupan tidak dimakan. Akhirnya manusia terusir dari Taman Eden. Ya, jadi jangan menoleh ke belakang. Ya, Tuhan itu baik sama kita. Jadi hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar, ya. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Mari, Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Baca dulu sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bagian A saja. Amin. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Puji Tuhan. Jadi tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi bimbang, tidak perlu takut, ya. Sebab kita orang yang benar akan diselamatkan. Amin. Dari kesukaran bagaimanapun bentuk kesukaran, ya. Sesukar apapun yang terjadi di depan kita, pasti Tuhan sudah siapkan keselamatan bagi kita. Perlindungan. Tinggal kita mempertahankan diri kita, orang yang benar dan orang yang beribadah. Jadi Alkitab mengatakan orang harus makan. Ini sudah pada makan nih, ibu-ibu? Makan siang sudah ya, makan malam belum. Kebetulan nih buka puasa nanti sama-sama. Puasa tidak ikut puasa, ikut makan bersama. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Alkitab mengatakan orang makan ada sisa. Jadi ingatlah, orang makan ada sisa. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan selalu digenapi, selalu ditepati, ya. Nah, walaupun mungkin sedikit yang kita punya, ya, sedikit yang kita punya, uangnya sedikit, berasnya sedikit, serba sedikit. Ini serba limpah atau sudah serba sedikit nih sekarang? Masih limpah atau sudah menipis nih? Menipis. Sudah sedikit. Tidak perlu khawatir, ya. Orang makan ada sisanya. Ya, ini firman Tuhan mengatakan. Jadi ada satu peristiwa di mana zaman Nabi Elisa, ya, di
ya zaman Nabi Elisa, murid-muridnya ada di situ. Lalu orang membawa hasil hulu, buah pertama dari hasil ladangnya. Ya, dia bawa roti, lalu dia bawa tepung, ya, di kantong. Jadi kalau dilihat dari jumlah yang bakal makan, ya, dibanding dengan yang dibawa umat Tuhan, hasil hulu dan roti yang dibawa tidak sebanding. Tidak sebanding, ya. Jadi perhitungannya di situ ada hamba atau pengerjanya Nabi Elisa ini, ya, ketika disuruh menghidangkan makanan itu, hidangkanlah makanan itu, ya. Nah, ini pengerjanya, muridnya berkata, bagaimana aku bisa menghidangkan ini di hadapan segitu banyak orang, ya. Gak mungkin cukup. Nah, tapi Nabi Elisa berkata, begini firman Tuhan. Orang makan ada sisa. Ya, orang makan ada sisa. Jadi ketika menghadapi bekal sedikit, beras sedikit, uang sedikit, peganglah firman Tuhan. Orang makan ada sisa. Mari. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 mulai. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Amin. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Sedikit, ya, makanannya sedikit, yang makan banyak, ya. Jadi bukan banyak makanan, lalu yang makan sedikit. Wah, masih enak, saudara. Makanannya banyak, yang makan sedikit. Maunya yang bagaimana ini? Makanan banyak, yang makan sedikit, atau sedikit makanan, yang makan banyak. Halo? Maunya yang mana ini? Makanan banyak, yang makan sedikit, atau makanan sedikit, ya, yang makan banyak? Hah? Kenyataannya di sini makanan sedikit, yang makan banyak. Wah, ini memang ini firman Tuhan bisa terjadi seperti saudara. Bisa terjadi dalam rumah tangga kita, ya, yang makan banyak, makanan sedikit. Pernah menghadapi seperti itu? Hah? Yang makan banyak, makanannya sedikit. Nah, ini seperti ini, ya. Terus perhatikan. Lalu dihidangkan di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dihidangkan, ternyata orang makan sampai ada sisa. Puji Tuhan. Amin. Ingatlah Tuhan Yesus memperbanyak roti 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Dari 5 roti, ya, 5 roti yang makan 5.000 orang, itu baru laki-laki. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. 5.000 orang. Rotinya berapa? 5 roti. Ya, untuk 5.000 orang lebih. Diperkirakan ya mungkin laki-lakinya 5.000, perempuan biasanya lebih banyak. Mana lebih banyak di sini perempuan dari laki-laki? Perempuan. Ya. Di surga ini lebih banyak nanti perempuan.
Betul. Amin. Amin. Makanya sibuk gereja itu mempelai perempuan. Ya. Terkadang istrinya rajin, suaminya gak mau datang ibadah. Ya. Tapi diusahakan supaya sekeluarga selamat. Ya. Lalu dihidangkan, tadi ada sisa 5.000. Orang makan 5 roti. Diberikan kepada murid-murid, bagi-bagikan. Dibagi. Semua duduk. Duduk berkelompok-kelompok. Di atas rumput. Di atas apa? Rumput itu rumput penggembalaan. Amin. Rumput apa? Penggembalaan. 50. Ya. 50 dan 100. Berapa kelompok? 50 dan 100. Ya, orang tabernakel udah pasti ngerti lah. 50 ini. Ini 50 lebarnya. Lebarnya halaman. Halaman kerajaan surga. Ini gambar saja ini, bukan surga itu seperti hanya gambar surga, ya. Gambar. Ini 100. 100 kali 50 berapa? 100 kali 50 berapa? 5.000. Ya, itu artinya dalam penggembalaan. Amin. Orang yang tergembala tidak perlu takut apa yang dimakan, diminum. Asal tergembala. Amin. Nah, tergembala artinya setia beribadah. Setia beribadah. Kalau orang setia beribadah, pasti Tuhan cukupi segala yang diperlukan. Walau sedikit, pasti bisa makan, bisa hidup, malah hidup dalam berkelebihan. Amin. Nah, saya melayani Tuhan sudah sejak tahun 80 lah. Nah, sudah sejak tahun 80. Oleh kemurahan Tuhan masih bisa hidup sampai sekarang. Ya, saya nggak hidup dari kolekte. Kolekte belum pernah saya pakai. Ini diambil ini untuk dibagi-bagikan. Kita ini sudah belajar hidup dengan iman. Amin. Dengan iman. Jadi orang baik itu hidup dengan iman. Iman itu tidak pernah mengecewakan. Ya, kami nggak ada usaha sampingan, nggak ada pekerjaan sampingan juga nggak ada. Karena saya juga dulu berdagang, udah tinggalin. Ya, nah, kita tinggalin. Pokoknya hidup dengan iman. Amin. Jadi iman itu dihargai oleh Tuhan. Ya, pokoknya ada iman, ada rezeki. Amin. Tidak ada iman, tidak ada rezeki. Pokoknya selagi ada iman, ada rezeki. Walau sedikit, tidak perlu takut. Ya, 5 roti 2 ikan dibagikan untuk 15.000 orang kira-kira. Tadi kan baru laki-laki, belum perempuan, belum hitung anak-anak. Makan semua, kenyang. Masih ada sisa. Berapa sisanya? Berapa sisanya? 12 bakul. Bayangkan. Selalu ada sisa. Tuhan itu ajaib. Ya, ajaib. Selalu ditepati firman-Nya. Orang benar tidak perlu khawatir mengenai apa yang dimakan. Amin. Mau tambah berkatnya? Tambah iman, tambah rajin beribadah. Dengan sendirinya nanti engkau akan menaik, semakin menaik. Engkau akan semakin menaik, bukan turun.